Telah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter di kota Tangerang pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 15 WIB. Gempa menyebabkan warga panik, berhamburan keluar rumah, dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan korban secara menyeluruh. Masyarakat diimbau tetap tenang, waspada, dan segera ikuti semua arahan dari pihak berwenang. Kak, tolong kak. Kak, kok aku ditinggalin sih? Kakak jurnalis ya? Kok aku dicuekin sih? Kak, kalau bangunan modern aja bisa roboh, emang ada bangunan yang bisa tahan gempa? Rumah kayu. Rumah ini selamat dari gempa Nias tahun 2005. Kakak jurnalis ya, ikut dong. Ikut kemana? Woi, minimal bantuin berdiri kek. Hah, ngapain sih? Dia beli banget sih. Lu cuma lupa. Sama aku semua bisa viral. Terus? Kakak mau jurnal kakak rame kan? Kalau rumah itu bagus, kenapa nggak dipakai di mana-mana? Lu selalu nanya sebanyak ini. Kalau gue nggak banyak nanya, gue nggak bakal tahu. Mau minjem HP jangan mau nge-vlog. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Ngapain sih kesini? Peliput lagi? Iya kak. Kenapa harus sama saya terus sih? Itu mah kakak yang GR ke saya. Oke deh, saya jelaskan. Jadi, untuk mencegah kerusakan dan dampak yang berlebihan, maka itu diperlukan namanya mitigasi. Jadi, mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi risiko dari sebelum bencana. Contohnya? Simulasi evakuasi, edukasi masyarakat, membuat
membuat jalur evakuasi atau juga membangun bangunan yang kuat. Terus kenapa bangunan kuat itu penting? Ya apalagi, tentu untuk mengurangi risiko bencana dong. Berarti bukan cuma pemerintah ya yang harus siap, kita juga ya? Yap, betul. Masyarakat kan juga harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dan juga tetap tenang pada saat bencana. Apalagi kan pemerintah sekarang susah banget untuk dipercaya. Ada apa kalian kemari? Kami ingin bertanya tentang sejarah rumah Nias, Pak. Wah, rumah Nias ya? Rumah itu memiliki julukan yang amat menakjubkan. Menari di atas gempa. Sebentar. Saya ambilkan sesuatu. Kalian bisa lihat, rumah ini berdampingan bersama masyarakat yang hidup bersama gempa. Pada saat itu, tepatnya pada 28 Maret 2005, Pulau Nias diguncang gempa bumi berkekuatan 8,7 skala Richter yang menjadi salah satu gempa terbesar di Indonesia dan terbesar kedua setelah Aceh tahun 2004. Banyak bangunan modern rusak akibat gempa tersebut. Namun, para sejarawan, arsitek, dan peneliti justru dibuat kagum karena rumah adat tradisional suku Nias, yaitu Omohada, masih berdiri kokoh. Setelah diteliti, ternyata rumah itu dibangun dengan struktur kayu yang fleksibel, sambungan pasak tanpa paku, dan pondasi yang mampu mengikuti guncangan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang masyarakat Nias sejak dahulu sudah hidup berdampingan dan berperang dengan alam, sehingga mereka menciptakan rumah yang memang dirancang khusus untuk menghadapi gempa bumi. Lalu untuk struktur bangunannya? Makanya banyak baca buku dipakai tuh geografi ya. Banyak baca, makanya biar nggak banyak nanya. Dih, nyebelin banget. Tahu bete. Saya itu sejarawan dan ahli kultur, bukan ahli arsitektur. Sebenarnya kalian mau ngapain sih? Kita mau memajukan Indonesia, Pak. Lewat bangunan anti gempa. Makanya kita pendagangin Bapak. Kita mau memajukan Indonesia, Pak. Udah. Oh iya. Iya. Bangunan rumah adat memiliki komponen-komponen yang memenuhi syarat agar bangunan tidak runtuh saat gempa. Struktur kayu yang fleksibel, sambungan pasak seperti Lego, fondasi yang tidak terlalu kaku, dan berat atap untuk menjaga keseimbangan. Berarti rumahnya emang sengaja dibuat bergerak. Emang, justru bangunan yang terlalu kaku lebih cepat buat runtuh. Cara kerjanya gimana, Pak? Omohada itu tahan gempa karena cara kerjanya bukan melawan gempa dengan keras, tapi mereka ikut bergerak bersama dengan gempa. Sistemnya saling mendukung dari atas sampai bawah. Struktur kayunya fleksibel. Saat gempa, rumah bisa sedikit bergoyang tanpa langsung patah karena kayu lebih luntur dibandingkan dengan beton. Jadi energi gempa diserap dulu. Sambungan pasaknya kayak Lego. Kayu-kayunya nggak dipaku kaku, tapi cuma disatuin pakai pasak. Jadi ketika gempa, sambungnya cuma bergerak sedikit dan nyesuaiin sama tekanan. Gak gampang patah, gak gampang retak, dan gak gampang copot. Pondasinya nggak terlalu kaku. Tiang rumah hanya diletakkan di atas batu pondasi, bukan dicor mati ke tanah. Bentuk rumah panggung membantu membagi tekanan gempa dan gak langsung menghantam seluruh bangunan. Atap yang berat
justru membantu menjaga keseimbangan. Berat atap menekan struktur ke bawah sehingga rumah tetap stabil dan tiang-tiang tidak mudah terangkat atau bergeser saat berguncang. Susunan tiang diagonal. Di beberapa bagian ada kayu silang yang berfungsi untuk menahan rumah agar gak roboh ke samping ketika gempa besar terjadi. Jadi, cara kerja rumah Omohada adalah gempa datang, rumah ikut gerak, sambungan yang lentur menyerap energi, tiang dan pondasi menyesuaikan getaran, berat atap menjaga bangunan tetap seimbang, dan rumah gak bakal roboh. Karena hal itu, rumah ini juga dapat menahan banjir. Ya, walaupun bukan banjir bandang sih. Lalu penerapannya di dunia modern gimana? Kalau di bangunan modern, konsep rumah Omohada bisa diterapkan memakai alat dan teknologi kayak rangka baja fleksibel. Terus juga sambungan baut khusus biar rumah bisa bergerak mengikuti getaran tanah. Lalu ada base isolator atau bantalan karet yang digunakan untuk meredam guncangan saat gempa. Dan setahu saya, beberapa gedung juga menggunakan damper atau peredam guncangan. Jadi bangunan akan tetap seimbang. Kurang lebih konsepnya akan sama seperti rumah Omohada. Bangunan juga tidak terlalu kaku dan bangunan juga gak gampang roboh. Jadi kuncinya bangunan tidak dibuat dengan kaku. Kabar baiknya, iya. Tapi kabar buruknya, saya gak tahu siapa yang bisa bikin rumah ini. Jadi siapa yang bisa? Cuma ada satu orang. Tapi sayangnya, susah nyari beliau. Kesana jauh. Terus butuh dana yang besar. Hah? Sama aku semua bisa viral. Terus? Kakak mau jurnal kakak rame kan? Kita bisa ke sana dong. Apa dia? Duh, kok lo nggak bantuin gue sih? Kayak jalan pakai mata. Pakai kaki. Kayaknya itu dari rumahnya. Oh iya, ayo. Si ahli sejarah itu mana? Gak tahu. Untuk apa kalian datang? Mau belajar? Belajar di sekolah, bukan di mari. Saya pengen nanya-nanya. Nanya di pasar, bukan di mari. Kita pengen tahu banyak hal. Mau tahu banyak hal, cari pengalaman, bukan di mari. Saya mau bicara. Cara di seminar, bukan di sini. Kami cuma ngobrol, Pak. Ngobrol di kafe, bukan di mari. Gimana, Pak? Tawar Banjar. Jelaskan bagaimana cara pembuatan rumah Omohada, Pak. Jutaan rakyat Indonesia itu mengharapkan bantuan dari Bapak.
Minta pemerintah aja sono. Mereka yang punya kewajiban. Saya mah gimana saya? Pak, ayolah Pak. Baik, saya bantu kalian. Makasih ya Pak udah bantu kita. Oh tentu, saya bisa diandalkan. Tidak seperti yang di sana, bebas menghabiskan anggaran negara. Andai saja pemimpin kita benar, kerusakan gempa hari ini tidak akan separah ini. Ah, siapa Pak? Pemerintah Republik Indonesia. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus, tikus